Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Pak Sunarto. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di materi IPA Biologi. Kita akan memasuki bab yang kelima, yaitu materi tentang energi dalam kehidupan. Kalau kita berbicara tentang energi, maka itu tidak terlepas dari keberlangsungan hidup makhluk hidup itu sendiri. Mengapa? Karena energi memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi hewan, tumbuhan, maupun manusia itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, tumbuhan mampu menghasilkan sebuah makanan itu karena dipengaruhi oleh salah satu faktor penting, yaitu keberadaan daripada energi cahaya matahari. Sehingga dari energi cahaya matahari inilah yang kemudian akan membantu tumbuhan untuk melakukan yang namanya proses fotosintesis. Dan contoh yang lain yang bisa kita lihat di sini adalah pada slide ada gambar kereta api. Di mana kereta api ini bisa bergerak di sepanjang rel itu karena bantuan daripada energi. Kemudian kita lanjut. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang energi ini, terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian daripada energi itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan energi? Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Dalam satuan sistem internasional, energi memiliki satuan yang disingkat dengan J atau Joule. Jadi materi kita ini terpadu ya, ada campuran antara IPA fisika dengan IPA biologi. Kemudian kita bisa lihat di sini, Anda sekalian, energi yang ada di sekitar kita pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu energi yang digunakan untuk kerja atau beraktivitas dan energi yang tersimpan dalam sebuah bahan makanan ataukah tersimpan dalam sebuah benda. Yang pertama, energi yang digunakan untuk kerja. Yang mana sih yang dimaksud dengan energi yang digunakan untuk kerja? Meliputi energi kalor atau energi panas. Kemudian energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, dan energi kinetik atau energi gerak. Ya, kita bisa lihat di sini Anda sekalian, ya, ada beberapa contoh di sini gambar. Ini berkaitan dengan, kalau gambar A ini berkaitan dengan energi kalor atau panas. Ya, orang sedang memasak, ya. Kemudian yang kedua, ini adalah meteran listrik, berkaitan dengan energi listrik. Yang ketiga adalah gambar lampu, ya, lampu hias atau lampu kamar, itu berkaitan dengan energi cahaya. Kemudian ini ada sound system berkaitan dengan energi bunyi, dan yang terakhir ada gambar mobil, itu berkaitan dengan energi kinetik, ya, atau energi gerak. Kemudian yang kedua ada namanya energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan adalah energi yang terdapat dalam suatu benda ataupun bahan makanan yang tersimpan di dalamnya atau terkandung di dalamnya, ya. Energi yang tersimpan ini meliputi ada energi kimia, ada energi potensial, dan energi nuklir. Ya. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada namanya energi kimia. Ya. Energi yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam bentuk kimiawi. Biasanya ini tersimpan dalam bahan makanan, ya. Jadi semua bahan makanan itu mengandung yang namanya energi kimia. Makanya nanti Anda sekalian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses metabolisme dalam tubuh kita. Proses metabolisme ini ada yang kemudian proses anabolisme dan katabolisme, berkaitan erat dengan makanan yang kita konsumsi.
Kemudian ada namanya energi potensial ya. Jadi ini tadi contohnya nak ya, sebelum lewat ini contohnya ya, energi kimia. Jadi di dalam jagung, di dalam roti, di dalam nasi, di dalam tempe, di dalam kentang ya, itu terdapat energi kimia yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kemudian ada namanya energi potensial. Apa sih energi potensial itu? Energi yang tersimpan dalam suatu benda ya. Misalnya energi potensial ini kita bisa lihat gambar di samping ini, orang sementara menarik ya pegas panahnya. Ini ada orang yang sementara membidik ya. Semoga yang dibidik bukan ananda sekalian ya. Jadi ini adalah energi yang terdapat atau tersimpan dalam suatu benda. Jadi kalau pegasnya dilepas, maka itu akan mengalami yang namanya proses gerak. Nah, proses geraknya ini yang di dalamnya itu terdapat yang namanya energi. Kemudian energi potensial ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua ya. Ada energi potensial gravitasi dan ada energi potensial elastis ya. Jadi kalau yang di samping ini berkaitan dengan ini orang yang memanah, berkaitan dengan energi potensial elastis atau pegas. Kalau gambar yang satunya gambar A ya, jadi kalau misalnya ini tempat penampungan air jatuh ke bawah, maka itu berkaitan dengan energi potensial gravitasi ya, jadi dia akan jatuh ke bawah. Selanjutnya ada namanya energi nuklir, yaitu energi yang berada dalam setiap materi atau zat. Nah, energi nuklir dapat diambil dari materi yang bersifat radioaktif serta tidak stabil dengan intian berat, misalnya yang terdapat dalam bahan-bahan yang cukup berbahaya ya, ada namanya uranium dan plutonium. Jadi ini biasanya kalau energi nuklir ini digunakan untuk bahan peledak ya. Kemudian ini sedikit ya berkaitan dengan energi yang tadi sempat kita singgung ya. Selanjutnya ada energi mekanik. Energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Ya, misalnya energi mekanik ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Ya, jadi ini contoh tadi sekilas kita sudah bahas berkaitan dengan energi potensial ya. Selanjutnya kita lanjut di energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Ya, jadi ini tadi Nanda sekalian ya, penjelasan secara singkat terkait dengan energi potensial dan energi kinetik. Kemudian Nanda sekalian, selanjutnya ada namanya sumber energi. Ya, jadi kalau ada energi pasti ada sumber energinya. Sama seperti kalau ada bunyi, tidak akan bunyi secara spontan begitu saja terjadi, pasti ada sumber daripada bunyi itu sendiri. Ya, jadi sumber energi pada dasarnya dibedakan menjadi dua. Ya, ada sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Bisa kita lihat di sini, sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan energi yang berkelanjutan, ya, dan tersedia di alam dengan mudah. Artinya energi ini bisa kita olah, ya, bisa kita modifikasi sedemikian rupa sehingga bisa tetap ada. Sumber energi ini meliputi energi panas bumi, ya, kemudian energi surya, kemudian energi angin, energi air, dan biomasa. Ya, makanya di sini ada beberapa contoh ya. Ini adalah panel listrik untuk tenaga surya, ya, yang menggunakan atau menangkap sinar cahaya matahari. Kalau ini adalah baling-baling ya, baling-baling dari pembangkit listrik ya, yang menggunakan
bantuan angin, ya. Kemudian ini ada gambar yang ketiga, yaitu ada tanggul, di mana kalau energi ini biasanya dia berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga air, ya. Kemudian Anda sekalian, ini adalah beberapa contoh energi yang dapat diperbaharui, ya. Kemudian ada energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Jadi dia prosesnya lama. Jadi untuk bisa menghasilkan energi ini, dia membutuhkan proses yang begitu sangat lama. Misalnya kalau berbicara tentang minyak bumi, maka membutuhkan proses yang begitu sangat lama untuk melakukan bahannya, ya. Jadi dia prosesnya sangat lama dalam proses pengolahan bahan dasarnya. Makanya dia dikatakan sebagai energi yang tidak dapat diperbaharui, ya, karena dia membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengolahannya. Berbeda dengan energi yang dapat diperbaharui. Kemudian yang terakhir ada namanya perubahan energi dan hukum kekekalan energi, ya. Jadi perubahan energi yang terjadi pada baterai misalnya, ya, dan lampu dapat digambarkan dalam diagram berikut, ya. Jadi misalnya di sini ada energi kimia, ya. Energi kimia ini kemudian akan menghasilkan energi potensial listrik. Nah, dari energi potensial listrik ini akan menghasilkan energi gerak elektron, ya. Jadi ada elektron positif dan negatif. Kemudian akan menghasilkan dua, ada energi panas dan energi cahaya. Nah, makanya Anda sekalian kalau misalnya, ya, ada lampu di rumah kita, ya, yang kita gunakan, misalnya dia menggunakan baterai untuk kita nyalakan, itu lama kelamaan pasti akan ada hawa panas dan muncul atau timbul yang namanya cahaya sebagai hasil daripada proses yang panjang yang kita lihat ini, ya. Jadi dia saling terkait antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kemudian hukum kekekalan energi. Jadi pada dasarnya, ya, jadi energi tidak dapat diciptakan, ya, tetapi tidak dapat juga dimusnahkan, akan bisa berubah, ya, dari satu energi ke bentuk energi yang lainnya, ya. Misalnya tadi Anda sekalian dari cahaya matahari yang ditangkap, ya, oleh panel surya, maka itu akan bisa dirubah menjadi energi listrik. Seperti halnya juga baling-baling, ya, yang menggunakan energi atau menggunakan angin sebagai pembangkit listrik, maka dari energi dari angin kemudian akan membantu di dalam proses perputaran daripada turbin, dan dari turbin itu akan ditangkap yang namanya atau dibentuk yang namanya energi listrik, dan energi listrik ini kemudian akan digunakan untuk menghidupkan beberapa penampungan yang namanya sumber listrik itu sendiri atau PLN, ya, atau kargo, ya. Saya kira cukup Anda sekalian untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk pekan depan insya Allah kita akan melanjutkan di materi tentang fotosintesis, ya. Jadi pekan depan kita akan lebih spesifik lagi mendalami materi tentang biologinya. Saya kira cukup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.